Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam sehat untuk semua teman-teman yang ada yang sedang menonton di tayangan ini. Pada malam hari ini kebetulan kita ingin bercerita tentang masalah membersihkan atau pada umumnya itu memandikan barang-barang pusaka yang sesuai dengan bulan yang sekarang ini adalah bulan Suro, atau di dalam Islamnya itu adalah bulan Muharram. Nah, jadi agar kita ketahui bahwa mungkin saya memberikan satu pelajaran yang mungkin selama ini kita selalu sulit di dalam mencari dan membersihkan pusaka-pusaka yang ada. Dan ini adalah salah satu tradisi kebudayaan di tanah air kita, yang khususnya adalah di Pulau Jawa, yang selalu ada tradisi dan segala sesuatu yang berbentuk pusaka itu selalu ingin dimandikan pada waktu di bulan Suro tadi. Nah, bulan Suro itu adalah bulan yang sangat sakral di dalam kebudayaan, yang mana berkaitan dengan hal-hal yang berbentuk ya seperti katakanlah misteri dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk ini saya ingin memperkenalkan dulu barang-barang yang ada di sini. Nah, ini adalah pusaka-pusaka yang sudah 1 tahun yang lalu dan baru dibersihkan lagi di bulan Suro ini. Sementara kita lihat dulu bahwa di sini ada perlengkapan untuk membersihkan atau untuk memandikan barang-barang pusaka ini. Satu adalah ini adalah air kelapa. Air kelapa ini kelapa hijau. Kenapa itu harus kelapa hijau? Ya. Nah, hijau itu adalah satu kehidupan, satu alam kehidupan yang cukup baik. Nah, kenapa harus kelapa? Nah, kelapa itu dianggap sakral, dianggap termasuk benda yang sangat ya istilahnya punya kekuatan misteri sendiri. Kenapa? Karena di dalam kelapa ini tahu-tahu ada muncul air. Ya, ada air yang ada di dalamnya yang mungkin tanpa disengaja itu karena alam dan itu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi makanya anggaplah ini sekarang air kelapa itu. Kelapa hijau. Hijau berbentuk adalah kehidupan, dan kelapa itu menunjukkan bahwa ada sesuatu air di dalam kelapa ini, sesuatu yang aneh, bentuknya aneh, dan dia bisa ada di dalam tempurung kelapanya. Nah, untuk itu makanya ini kita ada air kelapa. Dan ini ada kembang. Kembang ini adalah salah satu ya simbol sebetulnya. Dan semua yang ada di sini sebetulnya simbol. Nah, ini ada satu kembang yang memang sebagai pewangi, pengharum. Ya, bila mana sudah dibersihkan dan mudah-mudahan itu akan menjadi harum kembali, yang mana ya seperti yang kita lakukan di dalam badan kita ataupun dalam benda pusaka ini, itu menjadi harum kembali. Nah, ini juga ada jeruk. Boleh jeruk nipis, juga jeruk apa saja yang sifatnya untuk apa? Untuk karat. Ya, jadi kalau misalkan ini benda pusaka ini kita buka dalam 1 tahun belum diapa-apain, tentunya ada sesuatu karatan. Nah, karatan inilah yang akan kita masukkan nanti ke arah sini. Kita bersihkan dengan ini. Ya, kita bersihkan juga dengan ini, dan nanti kita akan masukkan ke dalam air ini, kita cuci ya dengan kembangnya supaya ada harumnya. Ini simbol dari semuanya. Nah, ini seperti yang saya katakan di sini adalah jeruk ini, boleh jeruk nipis maupun jeruk-jeruk yang lain yang sifatnya untuk menghilangkan karatnya situ. Nah, itu yang lainnya ada di sini minyak. Ya, minyak ini digunakan untuk pewangi pada saat setelah dibersihkan. Setelah dibersihkan, ya biasanya kita mengambil ininya. Ya, kita mengambil ini. Dan biasanya kalau kita lakukan ini hanya di sininya saja. Kenapa saya katakan di sininya? Kalau di sini semuanya ini akan menjadi lengket.
ya, lengket dan akhirnya jadi kurang bagus. Nah, kita di sini sebagai pewanginya, sebagai simbol agar menjadi wangi kembali. Apa yang menjadi kehidupan di dalam kehidupan keris ini, gitu. Itu salah satu yang seperti itu. Nah, setelah itu, nanti setelah habis ini semua dimandikan ke sana, itu supaya tidak berkarat dan itu tidak akan menjadikan satu karatan pada 1 tahun yang akan datang. Ini kita pakai bedak. Nah, bedak ini kita akan masukkan ke dalam sini. Setelah itu dicuci, bedak ini kita masukkan ke sini, ya, ke arah ini semua dibedakin. Supaya apa? Supaya menahan daripada karatan, agar tidak terjadi dan tidak mudah karatan. Itu salah satu yang pelajaran yang untuk semua orang mungkin bisa melakukan di rumah, bukan hanya orang-orang tertentu saja, tapi kita sebagai pemegang pusaka juga kita wajib untuk bisa mengetahui tata cara bagaimana merawat pusaka. Nah, kenapa pusaka-pusaka ini harus dimandikan? Kenapa pusaka-pusaka ini harus dibersihkan dalam 1 tahun? Ya, kalau kita bicara tentang pusaka, mungkin banyak juga yang nggak menyambung bagi ada orang yang percaya atau bagi orang yang tidak percaya. Namun kita lihat di sini. Kalau kita punya kendaraan, ibaratnya itulah motor. Motor ini, kalau misalkan kita tidak servis, motor ini kalau kita tidak perbaiki, kita tidak ganti oli, kira-kira kan juga akan dia tidak akan sampai pada tujuan. Misalkan dari Jakarta, kita mau menuju Bekasi, ya. Kalau seandainya motor itu didiamin, nggak pernah dicuci, nggak pernah dirawat, maka tidak akan mungkin sampai juga ke Bekasi. Mungkin di tengah jalan dia akan menjadi mogok. Nah, itu sama. Sebetulnya ini simbol saja. Simbol penghormatan kepada barang-barang yang kita pakai. Dan bukan kita berarti menuhankan atau membuat ini sebagai kekuatan di dalam kehidupan kita. Menurut saya bukan itu. Tetapi bagaimana caranya kita merawat, ya, dan memelihara apa yang ada di dalam kehidupan kita. Ini adalah budaya. Budaya yang bisa kita berikan dan kita sampaikan kepada semua orang agar mereka semua yang memiliki benda-benda pusaka seperti ini bisa memelihara sendiri tanpa harus melalui tangan orang. Ya. Nah, itulah yang saya katakan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan masukan, bisa menjadikan sesuatu pengalaman baru buat teman-teman yang masih awam di dalam memegang benda pusaka. Dan menurut saya pusaka ini hanyalah sebatas benda saja. Namun di dalam masalah benda pusaka ini, ya tentunya kan jelek juga kalau seandainya kita tidak rawat, dan kita tidak bersihkan, dia akan menjadi kumuh. Nah, sama seperti halnya kalau misalkan badan kita juga tidak mandi, badan kita juga hanya seperti itu, kan kumal kelihatannya. Nah, untuk itu marilah kita sekarang supaya jangan sampai kita itu bingung, kita itu tidak tahu tentang masalah pemeliharaan dan pemeliharaan benda-benda pusaka. Maka dengan video ini, dengan tayangan ini, mudah-mudahan semua teman-teman yang ada di luar sana bisa melakukannya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Nah, itulah yang saya sampaikan. Nah, untuk prosesnya, ini prosesnya seperti ini. Pertama kali, ini kembang ini harus kita masukkan ke dalam air. Ini kita masukkan kembang ini. Ini proses. Nah, air ini adalah air yang dinyatakan sebagai air kelapa hijau, ya. Nah, untuk pertama kita memandikan pusaka ini dengan kita membuka ininya. Kita buka. Ya, tentunya sebelum semua itu dilakukan, kita harus melakukan juga berdoa. Karena kita tidak tahu di dalam benda pusaka ini ada sesuatu kekuatan yang tidak pernah terlihat namun terasa. Makanya sebagai tata caranya, marilah kita sebelum memandikan barang-barang ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita meyakini dulu bahwa kalau kita seorang muslim, tentunya kita harus bersahadat. 1. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan menyatakan bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah, bukan barang-barang ini. Itu yang pertama yang harus kita yakini dan itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita memberikan salawat kepada Kanjeng Nabi, ya kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sebelum itu kita lakukan pencucian, kita berdoa dulu dengan membaca suratul Fatihah. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu kita lakukan, barulah kita berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya lakukan pada malam hari ini untuk membersihkan, memandikan benda-benda pusaka yang saya miliki ini, saya mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terganggu oleh hal-hal yang berbentuk sifatnya alam gaib di dalam lingkungan benda-benda pusaka ini atau barang-barang yang kita anggap bertuah. Nah, untuk itu barulah kita akan melakukan prosesnya. Nah, prosesnya pertama ya, kita lakukan ini, kita buka dulu. Nah, kalau seandainya orang awam itu ya sudah bismillah saja. Bismillah. Ini kita langsung apa? Ke air ini. Ya, kalau orang awam, ini ke air ini. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, ini kita ambil yang namanya jeruk ini, jeruk nipis. Ini kita gesrek ke sini, ya, supaya apa-apa yang menjadi ininya hilang. Tidak ada lagi bekas-bekas yang tahun kemarin atau ada karatan-karatan yang sifatnya akan membuat benda-benda ini kurang baik, gitu ya. Itu salah satunya. Nah, setelah itu kita cuci kembali barang ini. Kita dengan ininya, ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi, dengan diawali, maka kita cuci, kita bersihkan. Mudah-mudahan benda ini akan menjadi bersih, akan menjadi baik, dan akan menjadi lebih terang, gitu lah ya, bentuknya, terus ulirnya dan sebagainya ini kelihatan. Nah, setelah kita cuci ini, marilah sekarang kita lap, ya, supaya kering. Kenapa kita lap ini? Supaya dia kering dan tidak ada basah lagi. Untuk apa? Ya, ini untuk supaya kita kembali ke sarungnya nanti itu dengan kondisi yang kering. Nah, setelah ini baru kita masukkan ini, ya. Ini ada bedak. Bedak ini supaya ya kelihatannya nanti jangan sampai ada ya karatan. Nah, ini bedaknya. Kita masukin ke sini. Nah, setelah ini kita, ya, bedak ini kita taruh sini. Nah, ini bedaknya. Nah, salah satu. Nah, yang satunya kita masukin lagi kemari supaya jelas, jangan sampai nanti lengket atau karat, ya. Nah, ini hanya untuk pencegahan sebagai, ya, apa namanya, alat untuk supaya tidak karat dan tidak gampang lengket. Nah, setelah itu baru kita masukkan yang namanya ini ada minyak. Minyak ini minyak wangi saja supaya kelihatan wangi, supaya enak kalau dicium, ya. Jangan minyak wisik, nggak boleh minyak wisik. Kenapa? Lengket dia. Nah, jadi kita minyak yang biasa kita pakai seperti minyak parfum, gitu ya. Nah, kita taruhnya di sini. Ini minyaknya di sini. Nggak boleh semuanya, karena itu ada alkoholnya mungkin. Di antaranya itu ada alkohol yang menyebabkan kekaratan maupun menyebabkan ini kalah, gitu ya. Nah, makanya ini tidak boleh semuanya, hanya di sini saja. Nah, di sini. Nah, ini salah satu cara untuk bagaimana merawat yang namanya benda pusaka itu di dalam perawatan untuk dimandikan pada waktu di bulan Suro atau di bulan-bulan tertentu agar agar bisa
menjadi perawatan-perawatan rutinnya. Nah, barulah nanti kita masukkan kemari lagi. Ya. Nah, kalau seandainya di dalam di dalam ini biasanya ada hodamnya, ada kekuatannya, ada energinya. Maka bagi orang yang sudah mengenal, dia harus bisa berdiskusi dengan apa yang ada. Bahwa ini saya mandikan, dan untuk selanjutnya jangan mengganggu keluarga, jangan mengganggu lingkungan, hanya sebatas diam di dalam ini saja. Ya, semua itu bukan karena ini, tapi semua itu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi setelah itu baru kita berdiskusi kalau orang itu sudah tahu ilmu batin. Tapi kalau belum tahu, ya sudah, bismillah saja. Setelah dimasukin, gantung lagi untuk menjadi salah satu pajangan atau salah satu untuk supaya kelihatan di rumah ini baik. Saya rasa itulah yang penting yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan kesederhanaan seperti ini, kita semua untuk selanjutnya tidak mengandalkan kepada orang-orang yang dianggap bisa melakukan ini. Dan kita saja sendiri yang melakukan. Karena ini barang-barang kita, benda-benda pusaka-pusaka kita, ya jadi kitalah yang harus bisa melakukan. Dan jangan dikasih ke orang. Ya takutnya yang namanya dikasih orang, kalau seandainya ini ada hodamnya dan hodamnya hilang atau apa, kan yang rugi juga yang punya. Nah, makanya untuk itu lakukanlah itu sendiri dengan cara yang seperti ini. Mudah-mudahan ini akan berguna, bermanfaat bagi kita semua, dan saya yakin semua akan bisa melakukannya. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, proses-proses selanjutnya nanti akan kita tuangkan lagi dalam video yang selanjutnya, di dalam dialognya dengan benda pusaka yang ada di sini. Saya rasa itu dulu, sampai nanti di proses selanjutnya. Salam satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan video-video berikutnya.